Selamat sore semuanya. Ya, sore. Ya, Bu Yufi, Bu Imeldanya sudah hadir. Oh iya, oke baik. Ini kita mulai sekarang aja atau harus masih ada yang ditunggu? Bisa dimulai langsung, Bu, tapi tunggu Bu Imeldanya. Oh, Ini oke, baik. masih menghubungkan. Oh ya baik.
Bu Yufiani, ini Kak Imelda sudah terhubung, bisa mungkin langsung dimulai. Halo, selamat sore. Halo Mbak. Selamat sore, Bu Yufiani. Apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Iya, kita langsung mulai aja ya mungkin acaranya ya. Boleh, silakan. Oke, saya buka dulu ya Bu ya. Sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya di tengah-tengah pandemi seperti ini ya. Oke, izinkan saya mungkin pertama-tama untuk memperkenalkan diri saya. Saya di sini dengan Ibu Yufiani Kusmawardani. Saya saat ini menjabat sebagai dosen di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, yang kebetulan mahasiswa saya juga alhamdulillah ya masuk ya ke dalam tim Bright Cube ini. Kemudian saya juga alumni dari IPB, Departemen Ilmu Manajemen, dan S2-nya juga sama ya, masih cinta sekali dengan IPB dari program studi Ilmu Manajemen. Oke, mungkin pertama saya tadi akan memperkenalkan mungkin ya sedikit program dari Bright Cube ini. Ya, Bright Cube itu merupakan sebuah program inkubator bisnis yang dilakukan dari semenjak bulan Februari kemarin, yang telah berhasil menseleksi sebanyak 9 tim ya yang masuk ke dalam program inkubator bisnis ini yang dilakukan selama 6 minggu. Ya, program ini dirancang untuk mahasiswa yang baru pertama kali untuk memulai bisnisnya, gitu ya. Dan harapannya sebenarnya setelah pelatihan ini, inkubator bisnis ini akan ada investor-investor yang tertarik untuk melakukan investasi di salah satu atau bisa jadi ke-9 semuanya ya, 9 tim ini gitu. Mungkin izinkan saya juga untuk membacakan sedikit profil dari 9 tim ini. Yang pertama itu ada tim Quans ya, ini deskripsi produknya itu merupakan makanan Chinese food, ayam, mie dan nasi. PIC-nya itu mahasiswa saya sendiri, ini dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor ya. Ada Anthony Christopher Armadi Arifin, ya, asal timnya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor dan Universitas Bina Niaga Bogor. Ya, di sini ada Antoninya. Oke. Hadir juga nih ya tim Kuannya sekarang ya. Harusnya hadir ya. Kalau nggak salah harusnya ada ya. Saya nggak tahu tuh. Oke, lanjut aja ya. Mungkin yang langsung ke tim yang kedua, yaitu ada Yomi. Deskripsi produknya yaitu minuman kekinian dalgona, ya, dengan berbagai varian rasa. PIC-nya ada Fahmi, asal timnya dari IBI Kesatuan Bogor. Kemudian ada lagi tim yang ketiga dari Scape House. Deskripsi produknya Golden Burger Experience. Jadi menjual burger berdaging tebal dan besar. Wah, ini burger ya. Itu PIC-nya ada Raden Laditya Rasa, asal timnya IPB University. Kemudian yang tim yang keempat ada Kopi Stasi. Ya, deskripsi produknya ada coffee shop yang juga sebagai wadah komunitas belajar investasi. PIC-nya Dimas, asal timnya dari Universitas Trisakti. Kemudian yang kelima ada Taichan Merah. Di sini produk yang diberikan yaitu ada sate taichan dengan sambal khas menggugah selera. Ya, PIC-nya ada Firzaini dari asal timnya dari Universitas Trisakti. Kemudian ada lagi, nah yang itu tadi F&B ya, bergerak di bidang F&B, sekarang nih yang jasa. Di jasa itu ada timnya dari Belajar Yuk. Deskripsi produknya sebuah platform bimbingan belajar offline dan online berbasis digital yang memberikan harga terjangkau serta berkualitas sebagai solusi masalah pendidikan di masa pandemi ini. Wah, ini menarik nih ya. Jadi memberikan bimbingan belajar secara offline dan online. PIC-nya ada Ilham Bagja Pamungkas, asal timnya dari IPB University. Kemudian tim yang ketujuh ada vendor kampus.
produknya yaitu Startup Product House Garment untuk memenuhi kebutuhan aparel organisasi mahasiswa dengan kualitas distro. PIC-nya Aulia Kital, asal timnya dari IPB University. Kemudian yang ke-8, ada Gimdo Teknologi. Produknya adalah wadah komunikasi dan pengembangan mobile gamers di Indonesia dengan solusi yang ditawarkan yaitu rebahan space, gaming class, dan PMGT 2021. Ya, PIC-nya ada Aditya Erlangga, asal timnya IPB University. Kemudian yang ke-9 ada Bahar E, yaitu produknya yang ditawarkan adalah Smart Automation System budidaya perikanan pada proses feeding dan pembersihan. PIC-nya dari Rizky Julianto Perkasa, asal timnya dari IPB University. Kemudian yang terakhir ini, Codingku, yaitu ada belajar machine learning dengan mudah, langsung konsultasi one-on-one bersama mentor. PIC-nya ada Amalia Sabrina, asal timnya Universitas Pakuan Bogor. Jadi itulah ke-9, sebenarnya di sini 10 ya, 9 tim yang telah lolos seleksi di dalam program Bright Cube ini. Oke, mungkin kita langsung saja ke narasumber kita hari ini, yaitu ada Ibu Emelda. Halo Ibu Emelda, apa kabar? Halo Mbak Yufiani, kabar baik. Alhamdulillah ya. Ini Ibu lagi WFH atau gimana nih? Alhamdulillah WFH. Oh, lagi Jadi WFH emang ya? kerja dari rumah, iya. Oh, Walaupun gitu. udah kangen-kangen kantor, kangen keluar, tapi nggak apa-apa, lebih bagus begini. Lebih enak juga ya di rumah bisa sedikit santai. Oke. Benar. Ya, Ibu, ini izinkan saya ya Bu ya untuk memperkenalkan sedikit profil Ibu Emelda. Saya akan membacakannya. Edukasinya di bachelor's degree-nya dari IPB University, Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen tahun 2003 sampai 2007. Kemudian untuk experience-nya, pertama bekerja di Nestle ya, sebagai account eksekutif dari tahun 2007 hingga 2008, kemudian di PT Ceres menjadi manajemen trainee dari tahun 2008 hingga 2010, kemudian dari tahun 2010 hingga 2011 menjadi asisten brand manager. Kemudian pada tahun 2011 hingga 2014 menjadi asisten brand manager Royco ya untuk Royco, kemudian brand manager di Tea ya, Sariwangi, Sari Murni dan Lipton. Kemudian tahun 2016 hingga 2018 menjadi senior brand manager untuk Pepsodent. Kemudian tahun 2019 hingga tahun 2020 menjadi senior brand manager di Sunsilk dan senior brand manager Glow and Lovely and Pond's dari tahun Maret 2021 hingga saat ini. Oh, sekarang ya Bu ya baru di Glow and Lovely and Pond's. Kebetulan saya juga pakai Pond's loh Bu. Oh ya, wah. Iya. Boleh. Nanti kita ini ya, ngobrol-ngobrol kalau gitu. Enak nih. Oke, Iya. baik. Mungkin kita langsung saja Ibu ya. Ibu diberikan waktu 50 menit untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yufiani untuk perkenalannya yang very nice ya. Terima kasih udah di-recapin dan kayaknya ya. Gitu. Mungkin saya mau menyapa dulu semua teman-teman di sini. Selamat sore teman-teman semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Jelas kok Bu, jelas. Jelas, oke. Soalnya kayaknya kadang wifi-nya agak lagging gitu ya suaranya. Oke, jadi terima kasih atas undangannya untuk bisa di sini ketemu dengan Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Mungkin hari ini saya mau share sedikit lah ya. Saya share dulu ya Mbak Yufiani untuk PPT-nya. Ya, sebentar. Oke, sebentar.
Let me know if you can see my screen ya. Sudah sih, sepertinya udah masuk. Sudah masuk. Udah kelihatan ya. Tulisannya apa, Sudah. Mbak? Marketing one-on-one branding. Oke. Iya. Oke, siap kalau gitu. Ya. Ya. Jadi sesuai kemarin saya di kontak sama Bu Linda nih, terus kayak boleh dong share-share gitu ya tentang marketing gitu. Karena memang kebetulan saya sejauh ini sudah berarti 13 tahunan. Memang profesi saya di marketing, khususnya di FMCG brands. Di so far saya sudah punya experience-nya di 3 company yang tadi disebutkan. Pertama mulai di Nestle, kemudian di Ceres, Ceres itu chocolate company. Actually, it's the biggest chocolate company di Indonesia. Yang punya mungkin kalau teman-teman tahu Silver Queen, Delphi, Caca gitu ya. Nah, kemudian dari situ kemudian join Unilever dan sekarang sudah hampir 9 tahun ya berarti di Unilever gitu. Dan sudah coba handle beberapa brand juga di sana gitu. Salah satu mungkin brand yang paling besar itu salah satunya Pepsodent yang saya juga paling lama di sana karena itu memang bisa dibilang the biggest brand of Unilever ya. Jadi memang menarik sekali sih dan memang saya passion-nya kebetulan di marketing gitu. Jadi emang suka banget. Nah, cuman kalau di marketing itu mungkin teman-teman suka mikirnya, oh marketing berarti ngerjain marketing campaign gitu atau lebih ke strategi marketing atau apa. Nah sebenarnya if we talk about marketing di FMCG, sebenarnya tugasnya itu sebagai misalnya seorang brand manager gitu ya, itu sebenarnya menghandle overall business dari brand tersebut gitu. Jadi benar-benar walaupun judulnya marketing, tapi sebenarnya harus jadi business owner gitu. Jadi harus mengerti benar-benar end to end gitu. Karena kalau kita bicara tentang marketing itu nggak bisa berdiri sendiri gitu. Karena dari marketing inilah sebenarnya yang nanti akan link ke semua bagian gitu. Misalnya marketing itu kan biasanya relate sama objektif dari bisnisnya gitu ya. Jadi misalnya bisnis objektifnya kita mau grow seperti apa gitu. Misalnya mau grow, I don't know, let's say misalnya tahun ini kita kan harus define nih, misalnya mau grow 10% misalnya. Nah itu kan dari situ kita buat strategi. Nah nanti misalnya nge-link akan sama dari mulai production gitu ya, supply chain. Oh berarti harus bikin forecast produknya berapa banyak gitu untuk bisa fulfill dan meet the target gitu misalnya. Kemudian dari sisi financial harus seperti apa gitu, marginnya harus seperti apa, dari situ berapa banyak budget yang akan di-share untuk membiayai misalnya marketing activities atau dari sisi pricing gitu. Nah, itu terkait juga sama financial, nanti terkait juga sama tim sales yang di lapangan gitu yang melakukan berbagai aktivitas gitu ya untuk bisa memastikan jualan produknya tuh sesuai target yang sudah di-achieve. Jadi memang kalau namanya marketing itu akan bicara tentang benar-benar bagaimana taking care of the whole business gitu, benar-benar seperti itu. Nah, cuman jadi nanti kalau mungkin saya pengennya sih lebih banyak nanti di diskusi gitu ya, ditanya jawab. Jadi materi saya nggak akan panjang-panjang. Jadi nanti kalau memang di sesi tanya jawab teman-teman ada mau tanya-tanya yang mungkin oh ini sebenarnya bukan marketing tapi sebenarnya terkait sama business management itu nanti boleh kalau saya bisa jawab saya akan coba bantu jawab gitu ya. Nah cuman kalau untuk materinya saya akan fokus dulu untuk karena nggak mungkin bahas semuanya. Saya mau fokus memang di branding gitu ya. Nah pertama mungkin saya mau mulai dengan this is something yang sebenarnya teman-teman mungkin semuanya udah tahu tentang brand gitu ya, tentang branding. Nah mungkin ini bisa jadi reminder gitu ya buat kita semua sebenarnya kita harus paham dulu nih brand itu apa sih gitu kan. Sebenarnya pasti mulainya dengan pertanyaan kan, oke, kalau kita bicara tentang brand, tentang branding, tentang marketing, sebenarnya brand itu apa? Kalau teman-teman lihat di sini di slide saya kasih lihat gambar ini air putih gitu ya. Nah, air putih ini kan sesuatu yang memang available di mana-mana gitu, sesuatu yang kita bisa minum dan misalnya kalau dilihat di sini air dalam gelas ini bisa jadi misalnya saya di rumah ini ambil dari kalau zaman dulu kan kita biasanya dari keran terus dimasak misalnya, dimasak dulu airnya gitu ya. Berarti kan kalau kita bicara masalah biaya yang kita harus keluarkan itu mungkin sekian puluh rupiah gitu ya. Atau sekarang lebih banyak orang
beli galon gitu misalnya. Nah, 1 galon mungkin kalau dipecah jadi 1 gelas sekian ratus mili, nah itu jatuhnya mungkin sekian ratus perak gitu ya, sekian ratus rupiah. Nah, terus kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan gambar yang kedua, nah ini kan air putih juga sebenarnya sama gitu ya, sama-sama air putih, cuman udah dimasukin ke dalam kemasan, terus dikasih label gitu ya. Nah, dengan kayak gini kan kalau kita lihat harganya di pasaran beda-beda sih sebenarnya, cuman ya rataan let's say misalnya jadi Rp2.000 gitu, padahal untuk amount yang sama tadi kita sebenarnya kalau bisa dapatkan dengan harga yang hanya sekian ratus rupiah misalnya gitu ya. Tapi ketika dia sudah dibuat menjadi sebuah produk dengan ada brandnya, nah itu harganya tuh langsung jadi beda gitu kan. Nah, dan brandnya ini pun kan ada banyak nih, ada macam-macam, ada Aqua, ada Ades, ada juga brand-brand yang lain gitu, yang dari situ juga mempengaruhi pertama adalah dari sisi harganya dia gitu. Jadi ada yang bisa dijual di 2.000, ada yang bisa lebih murah gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi nih, misalnya yang di kanan ini sama-sama air putih juga sebenarnya gitu ya. Nah, cuman bedanya air putihnya ini mungkin teman-teman akan dapetin kalau misalnya teman-teman ke restoran atau bisa juga beli ke supermarket, tapi supermarket yang premium misalnya gitu. Nah, kalau dilihat loh, ini tiga-tiganya sebenarnya sama-sama air putih, cuman kok bisa yang satu harganya sekian puluh rupiah atau sekian ratus rupiah, yang kedua itu bisa sekian ribu rupiah, yang ini kok bisa sekian puluh ribu rupiah gitu. Nah, jadi inilah gitu salah satu mungkin yang paling gampang gitu ya untuk mensimulasikan sebenarnya apa sih brand itu gitu. Nah, jadi kalau kita simpulkan sebenarnya apa sih brand itu ya, sebenarnya ada banyak definisi ya kalau ngomongin teori, cuman hari ini kita mungkin nggak banyak teori-teorian gitu ya. Tapi kalau saya mungkin nggak buat gampangnya buat teman-teman, saya bisa bilang brand itu sebenarnya adalah sama dengan janji gitu. Brand itu adalah istilahnya seperti kita kalau beli sesuatu dari sebuah brand, itu kita udah bisa punya ekspektasi terhadap brand tersebut. Jadi kita kalau misalnya beli misalnya handphone gitu, misalnya beli iPhone gitu ya dari Apple, mereknya Apple, kita udah bisa ngebayangin, kita expect kita akan mendapatkan, saya akan mendapatkan handphone yang pertama keren gitu kan, kedua juga bagus gitu dari sisi prosesornya dia cepat gitu, kualitasnya bagus gitu, terus dari sisi ininya juga user interface-nya misalnya enak gitu, user friendly segala macam. Sama kayak kalau misalnya kita beli another product misalnya Nike gitu. Nah, Nike udah bisa kebayang, oh sepatunya bagus, modelnya akan keren karena dia punya memang desainnya Nike. Terus juga dari sisi kualitas bagus, enak dipakai gitu misalnya. Jadi a brand is a promise gitu. Jadi memang bisa dibilang bahwa brand ini adalah janji gitu, seperti itu. Jadi ketika sebuah produk sudah memiliki sebuah brand, maka itu udah kayak jelas gitu ekspektasi yang kita bisa dapatkan dari produk tersebut itu apa. Nah, jadi ini yang akan sebenarnya membedakan produk kita dari produk-produk lainnya gitu, dengan brand-brand lainnya, antara satu brand dengan brand lainnya gitu. Nah, dan ini juga yang membuat kenapa barang kita itu bisa punya value tertentu gitu. Jatuhnya bukan menjadi barang komoditi. Nah, mungkin untuk lebih jelas, pertanyaan selanjutnya kan mungkin adalah kenapa kita harus punya brand gitu. Why do you need to build a brand gitu? Kenapa saya nggak jualan aja lah barang, saya punya barang ini saya jual gitu. Why it is important gitu? Kenapa penting untuk membangun sebuah brand? Nah, sebenarnya ada banyak reason. Cuman buat saya salah satunya pertama itu dengan kita membangun sebuah brand, kita bisa meningkatkan value dari produk kita gitu. Sehingga karena if you talk about business, sehingga impact-nya adalah kita bisa taruh harga yang memang lebih tinggi gitu. Jadi bukan hanya harga dari untuk membuat sebuah barang gitu ya, bukan hanya bahwa biaya produksinya berapa, kemudian semua ambil untung berapa. Nggak hanya seperti itu. Kalau seperti itu namanya barang kita menjadi barang komoditi gitu. Karena kalau misalnya kita berhasil membangun brand kita gitu ya, itu kita bisa bisa meng-create higher value gitu. Karena ada
hal-hal yang kita tawarkan terhadap orang tersebut gitu dari sebuah brand yang kita miliki gitu, dan itu sesuatu yang memang harus dibangun gitu. Jadi pada akhirnya kita bisa put a higher price gitu di barangnya kita. Nah, kedua juga tentunya akan menambah motivasi untuk membeli gitu, karena kalau dibandingkan barang komoditi biasanya brand, apalagi brand yang memang have a good communication, itu lebih kayak bikin orang lebih kayak tertarik gitu untuk membeli produknya. Oh, ini kopi, daripada cuman oke, this is coffee aja yang nggak ada brandnya, tapi ini kopi, misalnya tadi contohnya kan ada Yomi, kebetulan saya juga kemarin sempat ngobrol sama teman-teman di Yomi, kopinya kopi Dalgona gitu. Jadi ada brandingnya, oh ini Dalgona Coffee gitu segala macam. Jadi orang juga, oh jadi oh ada ya namanya Yomi Coffee gitu, yang ternyata kopinya seperti ini gitu segala macam. Jadi lebih menarik gitu barangnya untuk dan memberikan motivasi untuk orang mau membeli. Nah, kemudian selain itu juga pastinya lebih apa ya, bisa membuild customer loyalty gitu, bisa bikin orang lebih loyal terhadap produk kita gitu. Bayangin teman-teman kalau misalnya ada apa ya, jualan beras misalnya. Sekarang orang beli nih beras beras yang ini gitu, 10.000 1 liter gitu ya misalnya. Nah, kalau misalnya itu nggak ada brandnya, ya next-nya dia bisa beli beras yang mana aja dan di mana saja tuh nggak masalah gitu, karena yang nggak ada bedanya, dia nggak tahu gitu ini brandnya apa, bedanya apa segala macam gitu. Beda sama kalau misalnya sesuatu yang memang sudah jelas brandnya apa dan propositionnya apa gitu. Jadi misalnya kalau apa ya, contohnya kopi gitu ya, kalau udah jelas orang oh nyobain kopi merek A gitu, terus kemudian dia suka karena alasan A, B, C, sehingga berikutnya dia akan mencari kopi dengan merek tersebut gitu. Jadi memang having a brand itu memang akan sangat bisa membantu kita untuk bisa membangun customer loyalty gitu. Jadi makanya penting banget punya brand supaya barang kita nggak hanya jadi komoditi gitu, nggak cuma jadi barang biasa yang value-nya tentunya akan hanya sebatas oke, production value ditambah sedikit margin gitu ya. Tapi kita dengan punya brand bisa benar-benar create high value dan tentunya bisa put a high price sehingga we will get a better margin to build our business kayak gitu. Nah, sekarang next question kan, setelah oke, sekarang kita tahu apa itu brand, terus kenapa penting punya brand gitu ya, apa membangun branding gitu untuk produk kita. Sekarang pertanyaannya gimana gitu kan, caranya gimana sih gitu. Nah, sebenarnya ada banyak teori, ada banyak cara gitu ya. Cuman kalau saya coba membuat versi simpelnya gitu ya, menurut saya dari pengalaman saya belasan tahun di marketing, ada satu kunci yang mungkin saya bisa share, yang ini menurut saya berlaku sangat bisa berlaku diterapkan oleh teman-teman semua gitu dalam membangun brand dan bisnisnya teman-teman gitu. Yaitu langkah pertamanya adalah yang paling penting, senternya itu selalu bermula dari customer kita gitu. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, bicara tentang marketing apalagi, itu selalu senternya adalah our customer atau our consumers gitu ya. Jadi langkah pertamanya menurut saya yang terpenting adalah kita harus define dulu, jadi menentukan dulu siapa sih sebenarnya target customer kita gitu, siapa orang-orang yang berpotensi untuk nantinya membeli produk kita dan target grup orang yang kita memang mau apa ya istilahnya mengkomunikasikan produk kita terhadap mereka sehingga mereka bisa menjadi customer kita gitu. Dan nah setelah kita define, yang terpenting adalah kita harus benar-benar understand mereka gitu, benar-benar mengerti mereka, nggak cuman kayak masalah, saya ambil contoh misalnya kita jualan kopi gitu ya, nggak cuman masalah oke, kamu suka kopi seperti apa, kamu suka kopi rasa apa, enggak. Tapi what we have to do is really sorry ya, kok jadi campur-campur. Yang kita harus lakukan adalah benar-benar memahami mereka, benar-benar cari tahu kesehariannya mereka, dari mereka bangun pagi itu ngapain, terus habis itu mereka kemana, sama siapa, apa yang menjadi tujuannya mereka, mimpi-mimpinya mereka, apa yang menjadi masalah mereka, apa yang membuat mereka takut, apa yang membuat mereka bahagia gitu, sampai keseharian mereka, sampai malam tuh ngapain gitu, terus produk-produk apa aja yang mereka pakai. Nah,
itu yang biasanya kita lakukan sebagai seorang marketer gitu ya. Jadi pekerjaan saya memang belasan tahun ini pasti nggak lepas dari sering-sering apa ya istilahnya doing research gitu, melakukan penelitian terhadap konsumen dan benar-benar mencari tahu, oh kehidupan kehidupan dan detail dari customer atau consumer kita tuh seperti apa gitu. Nah, itu harus benar-benar kita pahami banget gitu. Nah, dari situ mungkin saya bisa kasih contoh simulasi ya. Jadi untuk kita bisa define nih kita mau targetin siapa, biasanya kita melakukan dulu yang namanya customer segmentation. Jadi istilahnya mengkelompokkan orang-orang gitu ya. Ini kan di Indonesia ada sekian ratus juta penduduk gitu ya. Nah, kita kelompokin nih supaya nanti kita tahu oh kita tuh mau targetinnya ke sini gitu. Nah, ini salah satu simulasinya ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini contoh. Nah, ini misalnya ada di sini cowok gitu ya, kita biasanya definisikan sebagai pria, usianya misalnya kelompok usia 25 sampai 45 tahun misal. Terus ada lagi nanti pria umur lebih muda gitu, 18 sampai 25 gitu. Kita definisikan sebagai pemuda yang target audience misalnya male young gitu. Ada lagi misalnya yang lebih tua gitu. Terus ada lagi misalnya kayak di kanan ini perempuan gitu ya, perempuan umur 18 sampai 25 tahun gitu. Nah, dengan melakukan ini kita bisa nanti biasanya melakukan yang tadi saya bilang gitu, try to understand the customer. Sebenarnya kalau cowok umur 25-45 itu kehidupannya seperti apa sih? Mereka ngapain aja sih? Aspirasi mereka apa sih? Terus kalau itu dari keseharian mereka. Terus kalau masuk ke bicara tentang produk, terus kemudian kita bisa cek gitu supaya mereka produk kita misalnya again saya ambil contoh gampang aja misalnya kopi. Kalau produk kopi mereka suka kopi yang seperti apa gitu. Mereka kapan sehari minum berapa kali konsumsi kopinya. Terus cara mereka meminum kopinya seperti apa sih gitu ya. Dan ini bisa ditambah lagi banyak gitu, bisa banyak klasifikasi yang kita masukkan. Ini cuma contoh aja, misalnya ditambahin misalnya gini, saya punya tempat kopi, kafe kopi di Bogor gitu, berarti target saya mau targetinnya lebih ke male dan female, jadi laki-laki dan perempuan, umurnya 25 sampai 45 tapi yang adanya di domisilinya di Kota Bogor. Nah, itu bisa banget gitu. Jadi bisa ditambahkan dari sisi lokasi segala macam. Nah, ini yang kita biasanya dinamakan dengan demografik gitu. Jadi kita mengkelompokkan orang-orang sesuai usia, jenis kelamin, segala macam. Nah, cuman to be honest, bisa dibilang this is the old way of doing marketing gitu. Kalau cara lama kita memang melakukan seperti ini. Cuman kalau sekarang sebenarnya kita udah nggak terlalu melakukannya, ngelihatnya hanya ke sini. Kenapa? Karena kalau sekarang nih ya, coba teman-teman perhatikan di slide, diingat-ingat mukanya ini semua yang ada di slide ya. Nah, sekarang kalau lihat the next slide-nya, di slide berikutnya. Nah, ini aware ya teman-teman. Bu Yufi bisa lihat juga ya? Iya, bisa Bu, bisa. Iya, nah kalau misalnya sadar ini tadi cowoknya sama ceweknya sebelumnya mereka ada di dua kelompok yang beda. Mungkin saya mundurin lagi slide-nya ya. Nah, sekarang kan ini dikelompokin nih satu kelompok laki-laki, satu lagi kelompok perempuan. Gitu. Nah, tapi kalau di sini ternyata kok bisa ya sekarang yang tadi ada di kelompok beda jadi ada di kelompok yang sama. Begitu juga sebaliknya, tadinya didefinisikan di kelompok beda, sekarang jadi kelompok sama. Gitu. Sorry, cek aja suara saya masih jelas ya? Masih jelas Bu. Masih ya, oke. Saya agak goyang tadi di saya. Oke. Nah, jadi sekarang kalau zaman sekarang sebenarnya, sorry, suara saya kok agak feedback ya. Tapi kalau di saya sih nggak feedback ya. Enggak ya? Coba kalau mungkin. Oh ya udah, oke. Enggak sih Bu. Jelas Kak. Baik-baik aja sih, jelas. Oke, baik kalau gitu. Terima kasih. Nah, jadi kalau dulu tuh kita biasanya membuat customer segmentation itu berdasarkan
demografik yang tadi saya jelaskan di awal. Kalau sekarang sebenarnya lebih ngelihat kita nyebutnya persone. Jadi kita melihat sebenarnya dia itu siapa gitu, di balik dia laki-laki atau perempuan, umurnya segini segini segini, sebenarnya dia itu siapa gitu. Karena bisa jadi tadi kita cuma ingat, oh pokoknya laki-laki umur segini, pasti dia kebiasaannya gini-gini. Oh ternyata tidak gitu. Ternyata bisa jadi orang ini adalah K-pop lovers gitu. Orang ini adalah foodies atau orang ini adalah music lovers gitu, pecinta musik. Orang ini adalah hobi traveling gitu. Nah, jadi kalau zaman sekarang kita justru melihatnya lebih ke mungkin kita bisa bilang behavioral, lifestyle gitu, lebih ke who you are gitu, siapa kamu sebenarnya. Nah, dari situlah karena dari situ nanti akan lebih mudah untuk sebaik kita bisa uh, bicara sama mereka untuk kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang tepat gitu. Karena ketika kita memang udah beneran nih mendefine dengan benar bahwa dia adalah K-pop lovers, maka kita akan masuk dengan misalnya bahasa komunikasi yang memang sesuai sama K-pop lovers gitu. Contoh ya, contoh aja seperti itu. Jadi karena belum tentu kalaupun dia laki-laki atau perempuan usia sini belum tentu sebenarnya dia seperti ini gitu. Jadi makanya sekarang lebih ngelihatnya ke sisi seperti ini teman-teman gitu. Nah, berikutnya, jadi setelah kita tahu nih sebenarnya kita mendefine customer kita itu siapa, mereka seperti apa kehidupannya segala macam. Nanti kita biasanya bikin summary. Kita bikin kesimpulan, kayak bukan kesimpulan sih, kayak kita ambil beberapa, kita rekap nih. Kita sebutnya insights gitu. Jadi kayak hal-hal yang kita tangkap dari mereka yang mood kita, oh ini tuh kayaknya bisa kita angkat gitu. Karena hal berikutnya sebenarnya adalah yang saya mau bahas, bagaimana dari setelah kita mengerti itu, terus bagaimana kita jadikan proposisi gitu untuk membangun brand kita. Nah, pertama kita lihat dulu, dari tadi tuh udah mengerti mereka, kita buat daftar customer insights-nya. Jadi insights-nya apa aja sih gitu. Biasanya itu bisa ngelihat dari wants-nya. Apa sih yang mereka inginkan sebenarnya? Apa sih kebutuhannya mereka? Apa sih yang mereka takutkan gitu, apa sih masalahnya mereka gitu. Jadi pertama mungkin tadi mengerti dulu kehidupan mereka, baru mengerti ke dari sisi produknya gitu, dari sisi pemakaian produk. Misalnya saya ambil contoh kopi ya, oh ternyata dia adalah seorang mahasiswa yang aktif gitu ya. Kalau saya ambil contoh misalnya ada konsumen, kita melakukan research-nya itu ternyata dari situ kita tahu, oh dia adalah seorang mahasiswa yang aktif dan dia punya cita-cita untuk bisa sukses gitu ya. Sukses dalam artian bisa lulus dengan baik. Kemudian dari situ dia juga sangat aktif gitu, ikut berbagai kegiatan misalnya supaya karena dia mau sukses gitu. Aspirasinya dia adalah menjadi lulus terus menjadi businessman yang sukses dan terkenal misalnya kayak gitu contoh. Nah, itu kita notes gitu. Nah, untuk mendukung itu misalnya dia tuh tiap hari minum kopi gitu. Dari kita ngobrol sama dia kita tahu oh ternyata dia sehari itu minum kopi bisa sampai 2 kali gitu. Nah, tujuannya dia minum kopi itu apa sih? Misalnya ternyata oh tujuannya dia minum kopi itu adalah untuk misalnya karena dia butuh something to keep him awake gitu, untuk bisa tetap segar, bisa tetap melek gitu ya, dia butuh boost up gitu, which is berupa kopi itu. Nah, sehingga dengan mengkonsumsi kopi, dia merasa mendapatkan boost up untuk bisa terus-terusan melakukan kegiatan dia sehari-hari yang nantinya bisa membuat dia mencapai aspirasinya dia atau impiannya dia gitu. Nah, seperti itu. Jadi insight-insight seperti itu tuh yang bisa kita kumpulin gitu ya. Jadi kita kumpulin dulu di satu di satu segmen gitu. Oh, ini list customer insights dari customer saya gitu. List insight dari customer saya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah cari authenticity dari brand kita gitu, dari produk yang kita tawarkan. Nah, caranya adalah kita lihat gitu, produk kita ini sebenarnya terdiri dari apa sih gitu. Apakah ada hal-hal yang kita bisa angkat gitu, yang misalnya yang bisa yang kita tuh either
strong banget, kita punya kelebihannya di situ gitu misalnya. Atau misalnya kita punya uniqueness yang beda sama orangnya di situ gitu. Nah, itu bisa lihat dari features-nya atau bisa lihat dari manfaat yang kita tawarkan gitu. Atau dari experience yang kita bisa tawarkan. Misalnya kalau experience mungkin dari sisi pemakaian produk, misalnya oh ini wanginya wangi premium, atau misalnya dari sisi tempat, kita punya kedai kopi, oh tempatnya desainnya keren, jadi kalau di situ bisa bisa jadi tempat yang instagramable gitu or apa. Jadi hal-hal itu yang kita list down dari produk saya, oh apa ya sebenarnya yang mungkin kalau bisa sebisa mungkin adalah hal yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh yang lain gitu. Jadi itu, jadi kita coba cari, nanti dari situ kita coba lihat yang mana yang dari istilahnya brand authenticity kita yang memang bisa ketemu sama customer insight gitu. Jadi contohnya, oh kebutuhannya kebutuhan customer-nya adalah butuh kopi yang bisa tadi bikin dia melek gitu kan. Nah, dari sisi produk kita misalnya, oh kita ingredients-nya nih kopinya khusus Arabica apa gitu dari pulau mana gitu yang itu misalnya memang dari sisi kopinya kuat gitu misalnya. Jadi sehingga itu cocok banget nih sama orang yang cari begitu gitu. Sama yang cari kopi yang memang bisa bantu dia melek misalnya gitu ya. Atau contoh lain misalnya customer insight-nya justru aduh dia tuh suka banget rasa kopi cuman dia nggak belum tentu bisa minum semua kopi karena misalnya dia ada masalah lambung gitu. Jadi dia butuh kopi yang agak yang enak tapi juga aman buat lambung gitu. Nah, misalnya dari sisi brandnya, oh ini kita kopinya adalah kopi yang dari sisi bahan itu ternyata ini memang aman untuk lambung gitu, tidak terlalu acid misalnya, rasanya tidak terlalu asam gitu segala macam. Nah, jadi nanti bisa digabung tuh. Jadi sehingga ini adalah kita mendapatkan yang namanya area untuk bisa mendevelop proposition kita gitu. Nah, propositionnya misalnya contoh yang tadi ya. Jadi berarti misalnya kayak sebenarnya udah ada tuh misalnya luwak gitu ya, luwak white coffee gitu. Jadi wah ini kopi yang enak tapi aman untuk lambung gitu. Jadi propositionnya adalah white coffee yang enak dan aman untuk lambung, misal seperti itu. Atau tadi kopi yang kalau yang insight yang orangnya wah sangat aktif butuh booster, terus kemudian kita mau highlight bahwa kopi kita itu sangat strong gitu. Berarti propositionnya yang bisa di-develop adalah wah ini adalah misalnya kopi brand A gitu ya. Kopi A itu adalah strong coffee yang memang bisa jadi booster lu gitu di hari-hari lo gitu kayak gitu. Jadi ya itu contohnya bagaimana kita bisa mendevelop proposition. Nah, dengan begini, kenapa penting gitu untuk mencari proposition yang benar supaya pertama adalah memang dengan punya proposition yang berasal dari brand authenticity kita, itu kita akan memastikan untuk lebih bisa own the proposition gitu. Jadi cuman kita yang bisa mengklaim seperti itu gitu. Jadi kita punya proposisi yang tidak umum gitu, yang tidak gampang untuk oh semua orang bisa bilang begitu gitu. Nah, jadi itu makanya penting banget untuk cari dulu, oke, apa sih brand authenticity saya gitu, jati diri saya gitu, jati diri brand saya tuh apa gitu. Nah, terus kenapa penting untuk itu harus relevan sama customer insight, yaitu supaya adalah memang supaya relevan sama si customer-nya gitu, sehingga jangan sampai kita offering sesuatu yang sebenarnya nggak nyambung gitu sama kebutuhannya customer, nggak nyambung sama apa yang customer inginkan, atau nggak nyambung sama kehidupannya atau aspirasinya si customer gitu. Jadi penting banget untuk di satu sisi kita memang memenuhi kebutuhannya customer, tapi di sisi lain kita tuh benar-benar stay true to ourselves gitu, benar-benar sesuai sama jati diri kita gitu, istilahnya kayak gitu ya. Barulah ketika kita berhasil menggabungkan dua ini, kita akan bisa punya very strong proposition gitu, punya proposition yang kuat banget yang ini menjadi modal pertama, modal dasar untuk teman-teman bisa mendevelop brandnya gitu. Nah, berikutnya setelah kita punya proposition yang kuat, sebenarnya this is a very basic
principles yang mungkin udah sering banget teman-teman dengar gitu ya, oh 4P gitu, marketing mix kita sebutnya. Nah, ini sesuatu yang sangat simple gitu ya secara ini, walaupun saya sebenarnya kalau kayak saya di Unilever sebenarnya lebih seringnya pakainya 6P, 6P. Nah, cuman di sini supaya lebih simple saya ambil 4P. Ibu Imelda, suaranya kayaknya ke mute deh. Halo? Ibu Imelda? Suaranya ke mute ya. Coba panitia bisa minta tolong di kontak Ibu Imeldanya. Baik Bu, sebentar. Iya, terima kasih. Baik, sambil menunggu Ibu Imelda, mungkin nanti saya ingin menyampaikan akan ada sesi tanya jawab ya setelah Ibu Melda menyampaikan materinya. Nanti bagi para peserta yang memiliki pertanyaan boleh disiapkan dari sekarang apa saja yang ingin ditanyakan, dan nanti di sesi tanya jawab itu kira-kira sekitar 30 menit. Ya, jadi kalau ada yang mau ditanyakan boleh dicatat-catat dulu aja, mulai dari sekarang ya. Bagaimana? Panitia, sudah ada kabar? Belum ada kabar ya Bu? Sepertinya jaringan atau apa. Oke, jaringannya mungkin terputus ya. Oke, mungkin sambil menunggu Ibu Melda balik lagi ke webinar kita, ke Zoom ini, bagi peserta silahkan mengisi attendance, ya, form attendance yang ada di chat, nanti langsung diklik aja, ya. Sambil menunggu, boleh diisi dulu untuk attendance-nya.
Oke, mungkin sambil menunggu narasumber yang terputus sinyalnya, mungkin ada dari perwakilan dari tim ya yang ingin memberikan kesan gitu ya, pengalamannya selama ikut program di Bright Cube ini. Itu boleh dibagi, di-share gitu ya. Kebetulan saya juga kan dosen dari salah satu tim di sini gitu ya. Jadi secara pribadi juga saya juga pengen tahu nih kesannya bagaimana sih selama mengikuti program Bright Cube ini mulai dari awal nih, dari kemarin seleksi gitu ya. Boleh diceritakan siapa yang berminat untuk sharing? Ya kita ini sharing-sharing aja ya sambil menunggu narasumber kita. Boleh Kak? Boleh. Silakan itu dari Aulia ya. Iya Kak. Ya, silakan boleh di-sharing dong. Gimana perasaannya, pesannya, kesannya ya. Silakan. Oke, jadi kenalin teman-teman, saya bisa dipanggil Darkit dari tim vendor kampus. Jadi mau sedikit cerita kesan-pesannya mungkin dari awal pas seleksi, itu benar-benar mungkin ngerasanya, wah kayaknya bakal coba daftar di acara-acara kayak startup drama Korea gitu. Itu karena secara konsepnya, cara tempatnya pas lihat, itu benar-benar emang Sama ya. senyaman itu, sekeren itu gitu. Dan euforianya juga sama gitu. Nah, pas seleksi terus presentasi segala macamnya itu berasa banget kita lagi coba menjadi seorang founders yang lagi pitching juga, pitching ide segala macam juga, juri-juri atau mungkin investor segala macamnya gitu. Karena kan kita presentasi pakai pitch deck gitu. Nah, terus ketika masuk di inkubatornya itu ternyata banyak banget insight yang masuk gitu karena dari mentor-mentor eksternal itu juga banyak banget dikasih materi nggak cuma satu bidang aja mungkin di marketing atau finance aja gitu, tapi banyak hal gitu. Dari prosesnya mungkin ngembangin startup gimana, ngatur orangnya gimana, terus finance-nya, marketingnya segala macam itu benar-benar dikasih gitu. Jadi itu yang benar-benar nambah input banget yang pertama. Terus yang kedua fasilitas-fasilitasnya juga dikasih benar-benar nyaman banget gitu buat kita benar-benar coba running startup-nya dengan baik gitu. Ini benar-benar dikasih fasilitas yang benar-benar bagus, benar-benar bikin nyaman gitu. Terus juga dapat mentor internal juga ke tim gitu. Jadi ini bersyukur juga dihubungkan dengan salah satu mentor ya owner Hoodie. Nah, itu benar-benar strategi bisnisnya mungkin sama gitu sama tim kami gitu. Jadi makanya tim kami itu bisa langsung cepat gitu ngerunningnya, bisa cepat akselerasinya juga. Itu juga bersyukur banget. Terus juga ketemu Mas Arman juga. Mas Arman juga orang yang sangat tulus banget ngebantu buat anak-anak muda tuh jadi entrepreneur besar gitu. Sebenarnya saya melihat itu juga di Mas Arman gitu, visionernya gitu. Makanya beruntung banget bisa ketemu juga Mas Arman gitu. Jadi sejauh ini sampai di 5 minggu ini benar-benar banyak banget yang didapat gitu. Yang mungkin ini nggak bakal didapat ketika nggak ikut program ini atau cuma sekedar belajar di kampus aja gitu, di kelas aja gitu. Karena mungkin ilmu-ilmu ini bisa didapatnya di luar kelas gitu. Mungkin itu Kak. Oke, baik. Wah, bagus banget ya. Berarti banyak sekali manfaat yang bisa didapat ya dengan lolos seleksi dari program Bright Cube ini ya. Jadi bukan hanya branding aja, marketing aja, tapi semuanya ya, termasuk finansialnya mungkin ya, budgetingnya begitu ya, biar nggak kita produksi, tapi biar nggak ada yang kebuang juga produksinya gitu ya, yang sia-sia. Oke, terima kasih ya Aulia, dari Aulia udah mau sharing. Mungkin dari yang lain, ada yang mau sharing nih dari tim yang lain? Kan tadi dari produk hoodie ya. Oke, dari yang lain mungkin, dari yang makanan mungkin ya. Coba siapa ada yang mau sharing sambil menunggu pembicara kita kembali lagi? Boleh, siapa nih yang... Alvin dari One Express tuh. Oh, coba Alvin. Boleh deh. Perwakilan dari One Express. Coba. Halo Alvin. Mana nih Alvin? Atau dari yang lain, ada yang berminat untuk sharing lagi? Nggak usah malu-malu, nggak usah takut kalau sharing itu malah
membuka ini ya, membuka wawasan bagi kita semua nih. Oh ternyata selama ikut program di Bright Cube itu begini, begini, begini gitu. Jadi kita sama-sama dapat ilmu lah gitu ya. Mungkin saya mau coba sharing, Kak. Oh ya boleh. Ya, perkenalkan saya Rizky, Kak, dari tim Bahari. Jadi Bahari ini agak sedikit berbeda. Mungkin Oke. apakah Boleh di ini saya kali suara- videonya ya. Dibuka nih videonya Kayaknya- biar kelihatannya nih. networknya kecil deh, networknya lemah jaringannya, Oh begitu. Ya udah oke. Nggak apa-apa. Silakan. agak patah-patah ya. Iya iya nggak apa-apa. Ya udah sih, saya coba aja ya Pak, Kak. Iya. Ya mungkin Bahari ini agak sedikit berbeda dengan bisnis yang lainnya, karena kita itu berbasisnya teknologi dan kita fokus ke niche market. Jadi kita ke tambak pesisir yang ada di sekitar Jawa Barat dulu buat early adopter. Maaf Kak, apakah terdengar jelas Kak? Kayaknya Jelas. ini Jelas kok jelas. Jelas kayak nih saya sih feedback. jelas. Oh ada, jelas. Ya. Ya. Jadi sebenarnya dari position atau brand kita membuat dan merumuskannya, dan itu sesuai sama target KKP, Dirjen KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan itu tentang sustainable. Karena udang sendiri emang perlu banyak perawatan soal lingkungannya, karena banyak limbah yang harus jadi PR para petambak, dan kita menyediakan solusi yaitu tadi pembersih tambak udang dan auto feeder buat lebih efisiensi. Nah, hanya saja karena memang niche market dan rata-rata petambak itu tidak pertama itu mungkin main sosial media itu terbatas. Jadi kita aware lebih ke grup. Kita masuk grup dan directing langsung, kita ke tambaknya langsung untuk pertama. Karena setelah kita coba riset tuh mereka rata-rata nggak main Instagram ataupun ya rata-rata di Facebook lah, Facebook sama Telegram. Dia punya grup sendiri, komunitas, basisnya itu komunitas, dan rata-rata petambak udang itu high mid-end, mid ke high. Jadi rata-rata yang kayak mantan jenderal TNI ataupun kemana kami bertemu kayak direksi bagian Astra, dan itu pun mereka apa ya, kita perlu menyusun strategi gimana bagaimana komunikasi kita ke orang yang lebih secara hal itu berpengalaman. Nah, itu yang menjadi tantangan kita. Oke. Itu mungkin Kak. Saya juga pengen tanya sih, sebenarnya ini menarik juga nih apa namanya produknya ya, dari Bahar ya, Bahar E ya. Smart Ya, Automation jadi, Sistem Budidaya itu maksudnya gimana ya? Jadi kalian punya alatnya seperti itu ya? Maksudnya ya, gitu jadi ya? ide ini tuh awalnya dari teman saya, Dian, itu dia emang bagian robotika, dia bisa ngebuat programming, dan kemarin itu ide Bahar ini tuh lolos di Timnas pekan ilmiah mahasiswa. Nah, ini mau dibawakan untuk dikomersilkan, karena di sini tuh selain bukan bisnis, bukan cari untung doang, karena emang berbasis masalah juga. Dan kita ngobrol langsung sama petambak itu, karena mungkin mereka itu tahu teknologi dan mereka tidak terlalu sulit buat edukasinya, karena rata-rata yang kita sasar itu yang high end tambak itu. Tapi tadi dari segi pembuatan, produksi itu banyak sekali tantangannya, karena mulai dari sensor yang harus kita cari dari luar negeri, malah kita diskusi sama Jepang dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dari pengembangan sendiri cukup banyak yang mau support. Mulai dari kemarin kita ketemu Prof. Renat Kesali, lalu ketemu beberapa mitra tambak yang langsung gitu mau coba mendanai biaya riset kami gitu. Tapi journey-nya masih panjang, Pak. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat ya, Rizky dan timnya. Oke, ini Bu Meldanya sepertinya udah kembali lagi.
ya di Zoom ini. Iya, halo. Ya, halo. Aduh maaf ya, saya nggak sadar keputus loh. Jadi tadi saya bicara terus. Karena Iya, nggak apa-apa. layarnya nunjukin PPT gitu ya, jadi Oh, oke. nggak sadar kalau hilang. Iya, Tadi nggak apa-apa. sampai mana ya kalau boleh tahu? Tadi itu sampai di yang masih brand authenticity ya. Brand Oh, authenticity. yang kolom-kolom brand Iya, authenticity ya? iya itu. Sampai di situ. Oke. Oke, baik Oke. teman-teman. Eh, Kan ya dengan Ibu Imelda. Silakan Ibu. Oke, mungkin saya lanjut lagi dulu berarti sedikit ya. Sebenarnya tinggal satu slide aja. Baik. Mungkin atau saya stop video dulu kali ya supaya Wi-Fi-nya mudah-mudahan lebih bagus. Padahal biasanya dari tadi aman aja nih saya meeting dari pagi tiba-tiba ini. Oke ya. Udah kelihatan ya? Ya, sudah terlihat. Oke. Tadi udah sampai sini ya? Berarti benar Iya, nggak? sudah sampai yang area to develop your proposition juga. Nah, Udah sampai sini ya. Iya. Oke, ya. Jadi intinya mungkin saya ulang sedikit bahwa intinya memang penting banget untuk teman-teman mendevelop proposition yang strong gitu. Kenapa? Strong di sini maksudnya adalah pertama, halo? Ya. Halo, Ya. masih kedengaran ya? Oh ya, saya takut hilang lagi. Mungkin Mbak Yufi boleh deh sesekali sambil menanggapi gitu supaya saya tahu masih ada orang. Oke, baik. Sambil oh iya gitu. Maaf ya. Iya. Nah, jadi kenapa penting untuk punya untuk bisa membangun proposition yang strong adalah pertama supaya proposition itu hanya kita yang punya, hanya brand kita yang punya. Jadi bukan proposition yang bisa dimiliki oleh brand mana aja gitu. Nah, jadi again, summary-nya adalah proposition yang strong itu pertama adalah harus yang memang relevan dengan customer gitu. Emang harus sesuai sama kebutuhannya customer, kebutuhan sama apa yang yang diinginkan gitu dalam hidupnya si customer, masalah-masalah yang dihadapi oleh si customer gitu. Sehingga kita kalau bicara nih dengan proposition kita bicara ke konsumen itu kena gitu ke mereka gitu Bu Yufi. Nah, terus di sisi lain juga harus sesuai sama jati diri kita gitu. Brand authenticity ini kan memang kita banget gitu, memang beneran kita tuh begitu dan itu uniknya kita gitu. Nah, jadi proposition yang kuat itu harus sangat kita banget gitu. Jadi kalau bisa malah cuman kita yang punya gitu. Apakah dari sisi benefit gitu, cuman kita yang memberikan benefit itu atau experience, cuman kita yang bisa memberikan experience itu gitu. Misalnya tempat kopi gitu ya, misalnya, cuman kita yang punya tempat kopi yang temanya apa gitu dan sangat instagramable gitu. Jadi nggak ada tuh tempat-tempat lain yang sama seperti kita misalnya gitu. Atau kita punya produknya nih bisa memberikan benefit keharuman yang enak banget dan tahan lama misalnya. Misalnya kalau produk lain yang sudah ada harumnya cuman 10 jam, kita bisa 20 jam gitu misalnya kayak gitu. Jadi itu dan memang produknya deliver gitu, harus seperti itu. Jadi kalau kita udah bisa punya relevansi sama customer dan itu sangat kita banget, nah itu insya Allah kita akan punya very strong proposition gitu untuk brand kita. Nah, sebenarnya slide berikutnya ini tambahan Bu Yupi dan teman-teman semua. 4P gitu. 4P ini mungkin sesuatu yang udah sering banget ya kita dengar gitu ya, very famous, very basic fundamental marketing principle gitu ya. Jadi istilahnya ini tuh marketing mix lah gitu, marketing mix 4P. Nah, walaupun sebenarnya ini sesuatu yang simple, sesuatu yang emang udah dari dulu, tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang even perusahaan sebesar Unilever aja masih pakai gitu. Walaupun kalau saya lebih sering pakainya, kita pakainya 6P misalnya gitu, 6P gitu, ada tambahan lagi 2. Cuman buat hari ini supaya simple, saya ngasih contohnya 4P aja. Nah, jadi selain kita harus punya proposisi yang kuat, kita tuh harus punya marketing mix yang bagus gitu, yang kuat juga 4P-nya ini. 4P ini apa aja, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, itu produk,
price, place, promotion misalnya gitu. Nah, caranya terus apa? Terus what is with this 4P gitu. Nah, sebenarnya yang saya sarankan teman-teman melakukan namanya audit gitu. Audit terhadap marketing mix-nya teman-teman gitu. Jadi teman-teman lakukan audit, caranya gimana? Ini yang saya kasih lihat di slide, ini contoh simple gitu ya, yang teman-teman bisa coba catat dan coba bikin gitu. Nah, jadi misalnya dari sisi produk gitu ya, teman-teman produknya teman-teman tuh seperti apa sih gitu, apa keunggulan yang teman-teman tawarkan, manfaat apa yang diberikan segala macam. Nah, di kolom yang your brand gitu untuk brandnya teman-teman, coba teman-teman tulis di situ. Nah, kemudian dari sisi harga misalnya, harganya price-nya tuh di 10.000 gitu misalnya teman-teman taruh. Nah, itu 10.000 itu apakah harga umum gitu ya, mass product price gitu, atau teman-teman memang harganya lebih premium gitu misalnya harganya 20.000 atau apa gitu ya. Terus tergantung, ini sangat tergantung sama strategi pricing-nya teman-teman gitu. Apakah strategi pricing-nya teman-teman itu memang teman-teman lebih main di economical product gitu yang memang balik lagi ke yang tadi, ke target consumer atau target customer-nya teman-teman tuh siapa gitu. Jadi kalau misalnya targetnya teman-teman itu lebih ke kelompok yang ekonominya memang lebih middle low gitu ya, lebih kelompok ekonomi bawah, berarti teman-teman harus menerapkan strategi harga yang lebih rendah gitu, yang strategi harga ekonomis gitu misalnya, kayak gitu. Nah, place ini adalah bagaimana produk atau jasanya teman-teman itu bisa dijangkau oleh konsumen gitu sebenarnya. Kalau dari sisi produk, misalnya kalau misalnya consumer product gitu ya, itu misalnya adalah apakah teman-teman sudah berhasil mendistribusikan produknya ke mana aja, apakah ke minimarket udah masuk, apakah jualan di pasar gitu, apakah jual ke lewat ibu-ibu gitu, lewat kelompok ibu-ibu PKK gitu yang mereka jual dari orang ke orang gitu ya, atau seperti apa gitu. Nah, ini yang teman-teman harus udah punya juga strateginya mau kemana gitu. Nah, terus kemudian dari sisi promotion yang juga sangat penting gitu ya. Promosi apa sih yang mau teman-teman jalankan untuk menarik perhatian gitu. Pertama dari sisi komunikasinya teman-teman, mau taruh media komunikasi di mana aja, apakah mau ngiklan di TV atau mau ngiklan di Instagram atau naruh poster di kampus-kampus atau gimana gitu. Jadi terus dari sisi promotion juga terkait sama misalnya yang teman-teman mau komunikasikan, ini lagi ada promo nih misalnya dapat gratis apa atau diskon harga atau apa gitu. Nah, jadi itu teman-teman bisa catat, kemudian yang teman-teman lakukan adalah lakukan benchmark gitu. Gitu, Bu Yufi, cek. Masih terdengar, Ibu. Oke, masih ya. Oke. Nah, jadi teman-teman lakukan benchmark. Benchmark-nya ini kalau misalnya teman-teman berada di kategori yang memang kompetisinya tinggi dan memang jelas bahwa teman-teman itu punya kompetitor gitu yang head to head, apalagi gitu ya, yang memang bersaing head to head. Nah, itu biasanya yang kita lakukan adalah auditnya terhadap kompetitor kita. Jadi misalnya tadi harga ya, kita harganya naruhnya 10.000 gitu. Nah, terus kompetitor kita itu sama-sama bermain di level yang sama, sebenarnya mirip. Halo? Iya. Oh ya, oke. Bermain di level yang sama, tapi dia misalnya sebenarnya pas kita cek kita harga 10.000, dia harga 8.000. Nah, berarti kan di situ ada gap ya gitu. Berarti kok harga kita lebih mahal dari dia. Padahal buat konsumen kita yang golongan ekonomi bawah misalnya itu. Halo, Bu. Halo, Bu Emelda. Ya, sepertinya terputus lagi ya. Tolong panitia bisa dikontak lagi Bu Emeldanya. Baik, Bu. Sepertinya terputus lagi nih. Ya, makasih ya. Oke, beginilah ya, kalau kita memang memanfaatkan teknologi ya, pasti ada kendalanya, mohon maaf sebelumnya. Mungkin sambil menunggu lagi, tadi kan Rizky ya, dari Bahari udah
kasih kesan ya selama ikut di program Brightcube, kemudian menjelaskan juga produknya yang menurut saya juga cukup bagus ya. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin sharing gitu ya, bagaimana produknya, misalkan ada kesulitan produknya nih, wah ternyata udah gagal berapa kali nih bikin produknya, baru sekarang ternyata misalkan dari segi makanan nih, baru enaknya tuh setelah berapa kali percobaan gitu. Atau dari yang lain, boleh? Ada yang mau sharing? Silakan. Halo. Nah, oke, Bu Emelda, oke. Sudah connect lagi ya, Bu ya? Oh iya, aduh maaf banget ya, nggak tahu kenapa nih tiba-tiba. Iya. Mungkin karena di tempat saya hujan sih tadi, jadi Oh mungkin iya, agak pantas. Mungkin keganggu. ya kalau hujan memang agak gitu ya, Bu ya. Iya, Oke, Bu, keganggu. silakan mau dilanjutkan lagi. Ini kita sebenarnya waktunya sudah sebentar lagi, Bu. Jadi Q&A itu nanti sebenarnya sampai jam 17.25 gitu. Kalau berarti mungkin kita kasih waktu untuk tanya jawab 15 menit saja mungkin ya, Bu. Jadi Ibu bisa Boleh. menyelesaikan presentasinya mungkin sekitar berapa menit? 2 menitan lagi cukup, Bu, atau kurang, Bu? Cukup. Sebenarnya tadi saya udah hampir selesai sih di slide terakhir. Jadi intinya tadi kayaknya udah denger ya sampai contoh audit harga gitu misalnya ya. Sudah. Nah, jadi intinya teman-teman it's very simple and very easy. Jadi coba lakukan audit gitu ke 4P-nya teman-teman gitu. Jadi yang tadi 2 slide yang terakhir saya tunjukkan itu bisa banget teman-teman kayak praktekin gitu, kayak bikin audit 4P-nya. Oh, oke, 4P saya, produk saya gimana, harga saya gimana, bandingin sama tadi kan saya ngambil contoh bandingin sama kompetitor. Kalau misalnya teman-teman bermain di bisnis yang memang sebenarnya nggak terlalu ada kompetitor, benchmark-nya bisa ke desired gitu. Teman-teman itu maunya apa, yang maunya di mana gitu. Jadi untuk produk misalnya teman-teman, oh saya maunya produk saya tuh begini, harga saya tuh di level ini. Nah, dari audit itu apakah produknya teman-teman, harganya teman-teman, secara place-nya teman-teman, lokasi atau distribusinya teman-teman itu sudah sesuai atau belum gitu. Nah, jadi nanti dari situ teman-teman bisa kasih indikator, oh tadi contohnya kan saya kasih gambar apakah sudah happy gitu ya bentuk smiley-nya ataukah masih belum happy gitu. Jadi intinya seperti itu sih. Jadi bisa dicoba aja ya teman-teman gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Imelda untuk materinya, sangat bermanfaat sekali ya buat kita semua nih, termasuk saya sebagai dosen juga. Mungkin kan kalau kita sebagai dosen hanya terpatok teori ya. Tapi kan kalau Ibu Imelda lebih ke prakteknya secara langsung gitu, profesionalnya gitu ya. Jadi cukup banyak ilmu baru nih yang bisa kita semua dapatkan di sini. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya pada Ibu Imelda, sesi tanya jawab sudah bisa dibuka. Silakan, ada yang ingin bertanya? Tadi materinya sangat bagus ya, sudah banyak perubahan juga. Ternyata memang untuk customer segmentation, kalau berdasarkan demografik itu udah old school sekali ya Bu ya. Jadi udah lama itu. Tapi kalau sekarang lebih dilihat berdasarkan perilaku. Jadi kita benar-benar sebagai marketing menganalisis perilaku konsumen ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi mungkin ya Bu ya. Benar banget Mbak Yufi. Canggih sekali ya itu. Analisisnya berarti banyak banget itu. Benar. Memang kalau di marketing kita analisnya banyak dan itu sebenarnya yang paling menarik. Jadi melihat perilaku orang ya Bu ya. Oke, baik. Ada yang mau sudah bertanya? Silakan. Dari peserta, ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, mungkin saya aja mungkin yang bertanya, Bu ya. Boleh, silakan. Oke, tadi saya melihat penjelasan dari Bu Imelda ini tertarik dengan langkah-langkah dalam membangun brand ya. Ada define and understand your target customer. Di situ di understand ini menganalisis perilaku konsumen secara psikologis. Nah, kalau berdasarkan perilaku ini sebenarnya bagaimana sih yang kita lihat gitu untuk brandingnya itu sebenarnya
perilakunya ini nanti maksudnya dibuat menjadi apa nih? Kalau saya lihat di beberapa kan di iklan itu ada branding, dia branding berdasarkan misalkan dia bikin iklannya yang disitulah brandingnya didasarkan pada perilakunya. Misalkan lifestyle dia lifestyle-nya high class gitu ya, sering party gitu. Nah, itu dia masukin ke iklan. Tapi kalau kebanyakan nih, kalau dilihat dari perilaku secara psikologisnya, sebenarnya lebih baik membangun branding itu dimasukkan ke iklannya atau ke produknya sendiri sih, Bu, gitu ya. Terima kasih, itu aja sih. Baik. Iya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya, Bu Yufi. Aduh, saya dari tadi tuh bingung manggil Mbak apa Ibu, soalnya masih cantik muda banget gitu. Sama Ibu Nali Jadi juga manggil masih Ibu muda. tuh kayak Ini kakak kelas saya nih. Iya. Jadi manggil Ibu tuh takutnya, oh ini, tapi nggak apa-apa lah, karena ini saya panggil Ibu aja, nggak Ya, apa-apa ya. iya. Nah, jadi Bu Yufi, sebenarnya jawabannya bisa dua-duanya. Nah, jadi yang tadi kita lakukan, memahami perilaku konsumen, itu bisa dilakukan dalam semua tahap bisnis, semua tahap marketing. Satu bisa dalam ketika kita baru mau membuat produknya gitu. Jadi biasanya kalau saya misalnya nih di Unilever, kita lagi mau melaunch produk baru gitu ya. Jadi biasanya kita, makanya marketing itu benar-benar senternya gitu. Jadi biasanya kita ngelihat nih, sebenarnya untuk kita grow lagi, kita mau masuk ke kategori apa lagi yang kita belum punya gitu. Misalnya kita melihat, ternyata kategori produk ini saus sambal tuh bagus gitu. Misalnya dulu waktu sebelum kita keluarin ada namanya produk Jawara gitu ya. Wah, ternyata saus sambal itu market size-nya tuh besar, dan juga kategorinya ternyata bertumbuh terus gitu. Nah, kita mau masuk ke situ deh gitu. Nah, ketika kita mau buat produknya, itu kita melakukan dulu tuh market research gitu ke si konsumennya. Kita pahamin dulu, konsumennya kira-kira potensial consumer-nya siapa, kita datengin gitu istilahnya. Kita tanya-tanya, kehidupannya ngapain aja sih? Ternyata pembeli saus sambal tuh kebanyakan ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang mau menyediakan makanan buat keluarganya. Nah, misalnya ternyata saya nggak usah ngambil contoh dari brand itu ya, supaya enak, lepas aja nih, misalnya contoh mau bikin saus sambal gitu, kita temuin ibu-ibu, ternyata ibu-ibu itu kesehariannya dari pagi bangun tuh pagi banget, terus dari habis dia sholat, mandi segala macam, ternyata yang pertama dilakukan adalah nyiapin sarapan buat keluarganya misalnya gitu. Terus nanti dia nganter anak sekolah segala macam, siang dia nyiapin lagi makan siang gitu segala macam. Nah, intinya ternyata buat dia yang terpenting adalah kebahagiaan keluarga gitu ternyata. Kebahagiaan keluarga yang paling penting. Nah, jadi itu tuh walaupun kelihatannya kayak nggak nyambung, apa hubungannya saus sambal gitu kan, tapi hal-hal itu justru yang kita semua kumpulin tuh dari mulai kehidupan dia, aspirasi dia secara besar. Ternyata ini contoh aja ya, misalnya dari situ kita notes satu nih, ternyata buat saya yang terpenting adalah kebahagiaan keluarga. Nah, itu satu kalimat kita taruh dulu. Terus kemudian masuk ke, ternyata salah satu kebahagiaan keluarga itu adalah ketika keluarga saya makan enak gitu, makan dengan lahap gitu, dengan lahap, dengan enak gitu, makannya banyak gitu. Nah, itu ternyata penting buat dia. Saya suka kalau melihat keluarga saya makan banyak, lahap, dan enak gitu ya. Nah, terus salah satu apa sih yang untuk harus enak, misalnya berasnya harus pulen gitu, terus makanannya, lauknya harus fresh, dan ternyata penting juga ada kondimen gitu, ada pelengkap seperti kecap dan saus misalnya gitu ya. Nah, dari situ, ternyata saus itu merupakan salah satu unsur penting. Nah, terus kita tanya, sukanya saus yang seperti apa? Apakah yang pedas banget, atau yang agak ada manis-manisnya, atau ada yang ada rasa bawang gorengnya gitu. Ternyata beda-beda gitu. Nah, dari situ nanti kita lihat, ternyata yang kita bisa masuk kemana? Ternyata peluangnya disimpulkan dari situ, itu kita bisa masuk ke kita bisa meluncurkan produk baru, saus sambal yang misalnya ternyata nggak terlalu pedas, supaya bisa konsumsi sama seluruh keluarga termasuk anak-anak, dan mungkin untuk pembedanya kita tambahin rasa bawang goreng gitu, supaya rasanya lebih unik dibandingkan saus-saus sambal yang udah ada. Dan kita ketika mengkomunikasikannya, karena kita udah tahu tadi yang terpenting buat dia adalah kebahagiaan keluarga, makanya kita ngomongnya, nah, Bu, sediakan selalu misalnya sambal
Bang Emon gitu ya, sambal Bang Emon untuk sambal Bang Emon yang rasanya enak, bisa dikonsumsi seluruh keluarga dengan rasa bawang goreng yang gurih, supaya keluarga ibu bahagia gitu, istilah gitu, bahagia karena makannya lahap gitu. Nah ini kayak contoh aja, saya dengan ceritanya dengan tadi habis ngobrol sama konsumen, saya langsung bisa nih bikin, oh produk seperti ini dengan proposition seperti ini gitu. Jadi bisa di tahap itu, bisa juga di tahap kita udah punya produknya, tapi kita mau cek nih ke konsumen, proposition yang kita punya sekarang udah bener belum? Misalnya sekarang saya punya saus, udah punya nih produknya saus sambal yang rasanya nggak terlalu pedas dan ada rasa bawang gorengnya. Pas kita cek ngobrol sama konsumen, oh ternyata si ibu-ibunya bilang, oh sebenarnya ini pas saya kasih ke keluarga saya tuh mereka nggak begitu suka karena ternyata rasanya kurang pedas gitu. Suami saya sukanya yang pedas. Oh, nah dari situ saya tahu berarti mungkin kita harus rubah nih formulasi produknya jadi lebih pedas. Atau ternyata oh mungkin kita harus keluarin varian baru yang ekstra pedas gitu, yang lebih pedas. Jadi ada 2 gitu. Nah, kayak gitu sih dan cara komunikasinya misalnya ternyata selama ini kita ngomongnya tentang penting untuk ada saus ini untuk kebahagiaan keluarga ibu, ternyata buat ibunya yang terpenting bukan itu gitu. Misalnya ternyata yang terpenting buat dia adalah apa gitu untuk dia dianggap jago masak gitu. Jadi kita ngomongnya adalah oh ini supaya ibu harus menyediakan saus ini, menggunakan saus ini supaya ibu dianggap orang yang bisa menyediakan saus ya makanan yang enak gitu. Jadi lebih ke dianya gitu, lebih ke kebanggaan si ibunya, bukan ke kebahagiaan keluarga misalnya. Ternyata yang lebih nyambung sama dia tuh yang itu. Nah, berarti kita nggak rubah produk, cuman kita rubah komunikasinya, angle-nya gitu. Jadi jawabannya bisa di semua tahap gitu. Ya, baik. Oh, menarik juga ya. Jadi hanya dengan ngobrol dengan satu customer aja bisa menciptakan satu produk ya. Luar biasa. Betul. Oke, baik Ibu Imelda, ini mungkin saya kasih satu pertanyaan lagi ya. Ini dari peserta, dari Ibu Riani Ishak. Ini kebetulan rekan saya juga di Sekolah Tinggi Pariwisata Bogor, juga merupakan dosen pembimbing dari salah satu tim. Di sini pertanyaannya untuk Ibu Melda, yaitu bagaimana strategi branding dan strategi marketing untuk usaha kuliner yang kita jalankan hanya pada satu weekend, di mana target customer-nya adalah sekalian lagi, satu lagi mungkin ini terakhir, dari Ibu Maidar Simani Huruf dari STP Bogor juga. Ini untuk saat ini di eranya serba online, bagaimanakah cara membangun brand awareness terhadap produk baru dalam media sosial dan jenis media sosial apakah yang paling efektif yang akan digunakan agar brand awareness kita mudah diingat oleh customer. Oke, baik, silakan Ibu Imelda. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya ya dari Ibu Maidar sama Ibu Riani. Mungkin saya jawab punya Ibu Maidar dulu ya, karena ini bagus sekali juga pertanyaannya karena sangat relevan. Sekarang semuanya benar, serba online segala macam. Nah, bagaimana sih cara membangun brand awareness ke produk kita gitu ya? Kuncinya tetap balik ke yang tadi yang saya bilang, number one key dalam marketing atau dalam bisnis tadi adalah tetap berpusat pada customer gitu ya, pada konsumen kita. Nah, maksudnya apa kalau dalam hal ini? Nah, berarti kita harus lihat nih, itu tadi, lagi-lagi ngobrol sama mereka. Bu, misalnya tergantung ya, ini saya nggak tahu produknya apa, saya ambil contoh aja, misalnya produk kita target konsumennya adalah perempuan umur 25 sampai 35 yang suka musik misalnya gitu ya. Nah itu ya kita coba cari gitu konsumen itu dan kita coba ngobrol, cari tahu. Tadi kan saya cerita nih ya, kita cari tahu kehidupannya dia ngapain aja dari pagi bangun sampai malam. Nah kalau dalam hal ini termasuk biasanya kita juga cari tahu media habitnya dia seperti apa gitu. Jadi dia tuh kalau di online gitu ya, kalau buka handphone dia buka apa aja sih dalam keseharian? Apakah dia bukanya Instagram? Apakah dia bukanya YouTube? Atau dia bukanya apa gitu? Nah, sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan besar enaknya adalah biasanya udah beli data nih, udah tahu, tinggal udah tahu dari media agency kita bahwa oh sebenarnya target konsumen kamu tuh adanya di YouTube sama di Instagram misalnya gitu. Jadi very easy. Tapi buat
teman-teman yang tidak punya akses ke media agency besar seperti itu, sebenarnya menurut saya tinggal gampang tanya aja gitu beberapa konsumen itu mereka ngapain aja gitu. Apakah paling seringnya buka Instagram atau paling seringnya buka Facebook atau paling seringnya buka YouTube gitu. Nah, dari situ setelah ngerti dulu, oh siapa konsumen kita, mereka ngapain aja di digital. Nah, dari situ tuh udah tinggal gampang. Berarti berarti pilih channel yang tepat gitu. Berarti saya harus menjangkau konsumen saya ya karena ternyata setelah saya cari tahu mereka tuh paling seringnya buka Instagram, berarti saya harus membangun strong presence di Instagram gitu. Bisa dua caranya kalau di digital. Satu adalah kita sebutnya organik. Kedua adalah paid gitu, yang dibayar ya, iklan gitu istilahnya. Nah, yang organik ini satu adalah sebenarnya memang keunggulannya kalau berhasil membangun secara organik itu adalah teman-teman organik itu maksudnya gini, misalnya teman-teman bikin akun gitu ya, bikin akun brandnya teman-teman. Nah, terus di akun brand itu teman-teman tuh memang ngasih konten-konten yang relevan gitu. Kuncinya adalah relevance always. Jadi itu tadi balik lagi harus ngerti dulu konsumen kita itu sukanya apa, butuhnya informasi apa gitu yang nyambung sama produk kita juga gitu. Jadi itulah konten-konten yang teman-teman harus bikin gitu di akun Instagramnya teman-teman misalnya dengan punya konten-konten yang relevan itu akan membuat konsumen itu akan jadi mau membaca akunnya teman-teman gitu. Jadi mau follow akunnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah berhasil bikin orang follow akun teman-teman, itu kita sebutnya organik gitu. Jadi membangun followers atau base audience tanpa bayar media placement, tanpa bayar biaya iklan gitu ya. Nah itu nggak gampang tapi sangat bisa dan sebenarnya penting gitu. Penting kenapa? Karena nanti akan relate sama yang kedua. Saya cerita dulu yang kedua. Yang kedua ini adalah teman-teman bisa banget pasang iklan gitu. Dan kalau sekarang kan karena segmentasinya udah lebih sekarang tuh sebenarnya lebih fragmented gitu. Even perusahaan seperti Unilever misalnya again ya. Kalau dulu tuh mungkin kita bikin satu iklan terus kita pasang di TV gitu. Itu jadi satu iklan untuk ditonton oleh semua orang. Dan adanya digital yang beda sekarang adalah di zaman sekarang tuh marketing tuh udah beda banget. Karena sekarang kita itu udah bisa mensegmentasi lebih kecil-kecil lagi gitu kan untuk cewek umur 25 sampai 45 gitu. Kalau di digital teman-teman tuh bisa banget, oh ini saya mau bikin iklan buat orang-orang yang itu tadi misalnya music lover gitu yang punya hobi musik. Terus saya bisa juga bikin targetin konten-konten untuk orang-orang yang suka traveling gitu atau konten orang-orang yang memang hobi minum kopi gitu misalnya. Nah jadi itu tadi. Jadi sekarang tuh kalau pasang iklan juga sekarang kontennya udah akan beda-beda gitu dan teman-teman bisa banget milih, oke saya mau pasang iklan dan kayak di Instagram gitu kan sebenarnya bisa banget ngiklan dari biaya yang rendah gitu dan bisa pilih di lokasinya di mana gitu. Terus mau orang-orang yang interest-nya apa gitu. Jadi bisa banget sih coba juga ngiklan gitu sebenarnya bisa. Nah, cuman jadi dua-duanya ada kelebihan kekurangan. Yang paling bagus menurut saya harus punya base yang bagus dulu secara konten gitu ya, secara konten. Karena semakin teman-teman punya konten yang bagus dan relevan, nanti untuk teman-teman beriklan itu biasanya jatuhnya biayanya akan lebih murah gitu. Akan harus mengeluarkan biaya yang lebih kecil untuk bisa menjangkau orang-orang gitu dan akan lebih efektif juga pastinya. Jadi kuncinya sih memang harus mengerti dulu konsumennya, terus pilih media channel yang tepat. Kedua, bikin strategi organik dan ad placement bahasa ininya iklan gitu ya bahasa gampangnya gitu. Gitu sih basically intinya. Jadi selalu balik lagi understand your customer gitu. Terus pertanyaan dari Ibu Riani tadi, bagaimana strategi branding untuk usaha kuliner yang jalankan hanya weekend gitu ya? Target customer-nya adalah wisatawan. Sama, jawaban saya akan selalu satu. Mungkin kalau keluar dari sini, mungkin teman-teman nggak bisa ingat semuanya, tapi satu hal yang saya mau teman-teman ingat, prinsip utama adalah selalu kembali lagi ke customer. Karena marketing atau bangun bisnis, menurut saya marketing itu
sesuatu yang bukan rocket science ya, bukan sesuatu yang wah susah yang apa segala macam, semuanya adalah logika. Teman-teman pakai aja logikanya. Nah, dengan ingat dengan mengingat prinsip utamanya yaitu adalah start dari si customer-nya, itu akan bisa deh teman-teman dengan logika mengembangkan, oh berarti saya harus gimana 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 gitu. Intinya adalah mengenali customer itu tadi. Nah, sekarang kalau contohnya untuk misalnya punya usaha kuliner yang weekend ya again siapa customer-nya? Berarti tadi kan oh wisatawan. Wisatawan dari mana? Dari Jakarta. Oke. Balik lagi harus cari tahu customer yang wisatawan ini mereka habitnya seperti apa. Mereka kemana aja? Apakah mereka banyak kan berasal dari Jakarta? Di Jakarta mereka apakah kita bisa reach dari sebelum mereka datang atau memang paling efektif adalah punya komunikasi di tempat-tempat yang mereka akan lewatin gitu sebelum menuju ke tempatnya ibu gitu. Jadi bikin lagi tadi audit dari sisi 4P. Misalnya kalau ini lebih relate-nya sama place dan promotion gitu. Nah, jadi lokasinya ibu di mana gitu, apakah dan mereka itu orangnya siapa, mereka ngapain aja, berarti ibu bisa menjangkaunya kemana gitu. Nah, jadi menurut saya ya nggak masalah kalau misalnya restorannya memang hanya weekend. Nah, itu bisa jadi justru bisa jadi unik gitu, bisa jadi unik proposition yang diangkat gitu bahwa oh ini restoran Riani gitu hanya buka saat weekend gitu. Misalnya kayak bisa dibikin restoran Riani adalah weekend restaurant gitu, weekend restoran untuk Anda wisatawan yang mencari apa gitu. Again, harus ngerti dulu mereka butuhnya apa sih restoran yang karena mereka mau refreshing misalnya datang ke Bogor gitu ya, contoh restorannya ada di Bogor misal, karena mereka nyari-nyari refreshing adalah bisa nanti proposition-nya dibangunnya adalah, oh restoran Riani adalah weekend restaurant untuk Anda yang mau refreshing, atau misalnya mereka maunya cari kuliner yang unik, bisa itu yang diangkat, yang menyediakan kuliner yang unik gitu or apa. Jadi again sih, to make it short, cari tahu dulu, mengerti dulu target customer-nya Anda itu siapa gitu, siapa dan seperti apa gitu, benar-benar understand deeply gitu. Itu kunci suksesnya sih. Oke, baik. Terima kasih Bu Imelda. Mungkin satu lagi boleh ya Bu ya? Ini dari peserta yang termasuk dalam tim dari Aulia Kital. Saya juga izin bertanya Kak tentang flywheel marketing. Saya lihat itu mungkin lagi tren dan works banget di dunia marketing. Saya sempat lihat di Snapgram founder Mel.id dan Prep Studio menggunakan itu. Tapi saya belum menemukan seperti apa metode itu Kak. Mungkin Kakak bisa membantu menjelaskan. Terima kasih Kak. Silakan Ibu Melda atau Kakak Imelda. Yang nanya siapa ya? Ini dari Aulia Kital. Mungkin boleh ini kali ya. Boleh. Bersuara muncul. Ya. Muncul boleh. Mungkin biar boleh lebih jelas. Ya, silakan. Iya, gimana? Oke. Jadi karena saya sempat juga main di dunia fashion, itu makanya saya cukup merhatiin brand-brand kayak Mel.id atau Prep Studio punya Arif Muhammad itu. Nah mereka ketika ngiklan tuh pakai namanya metode flywheel marketing. Nah saya juga baru dengar flywheel marketing karena saya anak manajemen dan belum mempelajari itu gitu. Nah terus saya coba bacanya jurnalnya kayaknya juga masih belum banyak gitu. Tapi ternyata mereka bisnisnya udah pakai flywheel marketing untuk marketingnya gitu. Nah kalau saya lihat dari iklan-iklannya di Instagram Ads segala macam, itu mungkin lebih ke arah soft selling, tuh di mana kita bisnis dulu ke customer, terus baru jualin. Nah tapi saya belum menemukan metode yang bisa ngejelasin itu Kak, kira-kira secara spesifiknya atau konkretnya itu flywheel marketing itu seperti apa gitu paling Kak. Oke. Sebenarnya to be honest saya juga nggak begitu tahu ya. Barusan saya langsung quickly langsung cek what is flywheel marketing. Ternyata kalau saya baca flywheel marketing itu adalah sebenarnya penyedia jasa ya, perusahaan yang menyediakan jasa untuk marketing di social media gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya ini another platform aja sih, platform atau agent yang bisa membantu kita untuk melakukan marketing. Tapi itu terus terang saya sih nggak pernah pakai gitu ya, belum pernah pakai dan memang sekarang banyak sekali sebenarnya yang menyediakan jasa-jasa seperti ini. Tapi biasanya kuncinya selalu sama sih, panggilannya Aulia ya? Panggilannya Darkit.
Oh, Darkit. Oh, yes, keren. Oke, Darkit. Nah, jadi sebenarnya Darkit intinya sebenarnya kalau saya lihat sih memang dia itu lebih ke membantu optimize. Again, tadi kan ada banyak nih sosial media tuh channelnya ada banyak ya, ada Instagram misalnya, ada Facebook, ada apalagi YouTube, ada apa segala macam gitu. Nah, jadi mungkin ini another platform untuk membantu teman-teman bisa uh, gini, kalau teman-teman punya uang nih ya, misalnya punya uang 10 juta gitu. Terus teman-teman, oh saya mau pakai uang ini untuk melakukan apa advertisement gitu ya, untuk melakukan iklan. Nah ini saya bagusnya taruh kemana ya uangnya gitu. Nah jadi mungkin ini si Flywheel ini juga another platform yang bisa bantu supaya teman-teman bisa spend uangnya dengan lebih efisien gitu. Tapi terus terang kalau untuk detailnya saya juga nggak pernah pakai, jadi nggak bisa terlalu berkomentar ya untuk ini gitu. Cuman intinya sih ya kalau teman-teman udah ada di, karena dia kan juga another company ya yang juga uh, kayak Darkit gini mungkin adalah potensial customer-nya dia gitu. Jadi dia juga kan akan mencari margin gitu. Ini adalah bisnisnya dia gitu. Tapi ya menurut saya bisa dilihat aja sih apakah gini, karena kalau kita misalnya tidak juga punya kemampuan untuk menempatkan iklan segala macam, sekarang tuh banyak banget sebenarnya bisa tinggal search aja platform-platform di mana teman-teman bisa melakukan ad placement, bisa masang iklan gitu istilah, bisa masang iklan di sosial media dengan mudah gitu dan mungkin dibantu supaya lebih optimize gitu. Gitu sih, jadi tinggal cari aja. Tapi ya again balik lagi, selalu kenali dulu customer-nya teman-teman, cari pilih channel media yang benar gitu, yang dari understanding-nya teman-teman gitu. Oke, gimana? Darkit sudah cukup ya? Terima kasih banyak Kak. Oke, baik. Oke, mungkin sesi tanya jawab kita sudahi saja ya sampai di sini karena waktunya juga sudah cukup sore ya. Terima kasih untuk para penanya yang sudah sangat antusias juga untuk bertanya dan terima kasih juga untuk Ibu Imelda. Mungkin ada closing statement dari Ibu Imelda untuk para peserta yang ada di sini dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Silakan. Iya, closing statement sebenarnya tadi saya udah taruh di slide, cuman belum sempat di-show. Intinya gini teman-teman, kalau dari learning saya, kalau dalam bicara branding dan membangun proposition, satu tadi itu tadi ya, harus benar-benar selalu berawal dari customer ya teman-teman. Harus tentukan dan kenali siapa customer teman-teman, dan benar-benar merasuklah ke dalam mereka gitu. Nah itu satu. Dan kedua kuncinya mungkin kalau mau sukses, kalau mau berhasil membangun branding, satu adalah kalau bisa be the first gitu. Jadilah yang pertama di segmen tersebut, di kategori tersebut gitu. Kalau bisa bikin sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kalau ternyata teman-teman nggak bisa be the first, at least teman-teman bisa melakukan yang kedua, yaitu be the best gitu. Jadilah yang terbaik. Mungkin udah ada nih orang-orang yang jual produk ini, tapi bagaimana teman-teman bisa membuat produk yang lebih bagus lagi gitu, sehingga teman-teman menjadi produk yang terbaik. Kalau misalnya juga nggak bisa atau susah, the best way adalah be different. Jadilah beda gitu. Nggak apa-apa, itu udah ada, udah banyak yang bikin, udah ada yang bikin paling bagus, dan saya nggak bisa menyaingi kualitas dia. Bikinlah sesuatu yang beda gitu. Karena dengan teman-teman menjadi sesuatu yang berbeda, itu teman-teman langsung punya value sendiri gitu yang teman-teman bisa create. Itu aja sih mungkin closing dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa sedikit banyak bermanfaat ya. Oke, terima kasih Bu Imelda, sangat bermanfaat sekali materinya ya. Jadi buat apalagi untuk teman-teman yang sekarang ini sedang merintis bisnisnya, jadi lumayan banyak dapat ilmu tentang branding ya, gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin untuk saat ini untuk panitia karena ada pemberian souvenir digital untuk Ibu Imelda. Mungkin dipersilakan untuk, nah di-share, sudah di-share ini Ibu, ada Certificate of Appreciation awarded to Imelda. Mohon maaf nih saya salah bacanya nih. Sharers ya. Sharers. Sharers ya. Ini ada sertifikatnya untuk Ibu Imelda. Silakan diterima Ibu. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin
Nah, ini juga ada souvenir juga ya, to the Wah, Honorable terima Imelda kasih. Scarers for inspiring us or Bright Terima kasih Cube banyak. webinar untuk topik hari ini. Ya. Oke, mungkin kita sebelum mengakhiri semuanya, terima kasih juga. Oh ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara webinar hari ini, yang dimana kita juga mendapat ilmu yang bermanfaat ya tentang marketing 101 yaitu branding. Oke, sebelum ini ditutup, mungkin kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya, mungkin biar kelihatan nih wajah-wajah cantiknya, wajah-wajah tampannya, gantengnya ya. Boleh di videonya dibuka, biar kita bisa berfoto bersama. Ya, sudah dibuka videonya mungkin biar bisa kita foto sama-sama. Nah, ya sudah mulai dibuka. Iya, ya. Mungkin panitia bisa bantu untuk di screenshot ya, nanti. Izin membantu, Bu. Ya, boleh, silakan. Oke, untuk slide pertama dulu ya, teman-teman. Bisa senyum. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Cukup, Bu? Oke, sudah ya? Sudah semua ya? Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih juga untuk kepada Ibu Melda yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi hari ini yang sangat-sangat bermanfaat. Terima kasih semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Oh ya, ini ada pertanyaan. Bolehkah materinya di-share Kak Imelda? Boleh nanti mungkin nanti saya pilihin yang penting-penting aja ya, karena kan banyak yang slide-nya cuma trigger-trigger aja. Terutama mungkin nanti saya share yang 2 slide itu ya, yang bisa buat ini. Ya, oke, baik. Terima kasih ya Ibu Melda. Baik, oke, makasih.